Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah bergabung Aldi Permana Putra, juru bicara dari Paslon Pramono Rano. Ini kita masih terus ya berupaya untuk menghubungi Ketua Tim Pemenangan Dharma Kun, ya, Bu Siti Fadila Supari. Semoga bisa ada perwakilan ya yang disampaikan oleh Bu Siti untuk melengkapi dialog kita pada pagi hari ini. Pantun dulu Aldi. Pantun ya? Kita udah nyiapin nih. Ya. Pokoknya cakep dah. Naik sepeda berlima ke kota tua. Cakep. Pulangnya beli kue putu manis rasanya. Cakep. Inilah saatnya Jakarta menyala. Cakep. Dengan Mas Pram Bangdul pemimpinnya. Wah. Beli kembang ke pasar, salah kan tuh kan? Lanjut, Mi. Beli kembang ke pasar rawa belum? Cakep. Ya kan? Nyari ikan di Muara Baru. Cakep. Sekedar petunjuk aja bagi Anda yang membutuhkan, ya ada 2 tempat tersebut. Wah, ini bukan Betawi asli nih kalau begini nih. Loh, saya mau Mas Adi warga Tangsel ya, Mas. Tadi Mas Farouk sudah kasih pantun, Mas Adi juga sudah kasih pantun. Tapi Mas Farouk juga sudah memberikan informasi terkait bagaimana Ridho ini mau menggait dari komunitas Betawi, tokoh Betawi dan lain sebagainya. Kalau dari sisi paslon Anda? Betawi itu udah terlihat ada di Bangdul. Jakarta udah tahu Bangdul situ siapa. Jadi dengan daya tarik Bangdul tersendiri, dengan ketokohan beliau dan juga beliau ini kan sebagai budayawan yang selalu dari dulu itu memperkenalkan budaya Betawi ke masyarakat. Betul. Dengan seninya sebagai aktor, ya kan, terus juga aktif di dalam organisasi-organisasi komunitas kebudayaan Betawi. Tentunya itu sudah menjadi salah satu faktor Bangdul dalam menjaga dan menggait suara Betawi untuk ke 03. Tapi kalau melihat dari survei salah satu lembaga survei ya, Poltreking, katanya ini orang-orang Betawi justru memilihnya ke Ridho. Bukan ke Pramono Rano yang dikenal dengan Rano Karnonya adalah sosok sidul Betawi kan? Nah, kalau melihat itu sebenarnya kan kita kalau melihat dari survei, justru misalnya kita melihatnya harus dari survei yang pertama dan survei kedua, LSI dengan Poltreking kan. Di situ kan Rano Karno ini memang kalau misalnya disamakan dengan Pak RK yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh seluruh masyarakat, tentunya kami sadari pasti kalah secara popularitas. Karena ditambah lagi pasangan kami juga, Mas Pram ini tidak pernah ada di dalam kontestasi politik pilkada ya kan. Jadi kami hitungannya adalah memulai dari nol, bahkan memulai dari popularitas Bangdul saja. Tapi dengan jangka waktu sangat cepat, bahkan kalau kita lihat itu kan perbedaannya 3 hari ya. LSI dengan Poltreking kan. LSI itu mengeluarkan di 28,1%, sedangkan Poltreking mengeluarkan di 31,5%. Di situ berarti dalam 3 hari kenaikan 1% popularitas Pram dengan Dul, yang dimana berarti efektif secara mengenalkan masyarakat dan berarti masyarakat sudah mulai jatuh cinta sebenarnya. Nah, ini kira-kira gara-gara apa tuh bisa 1% itu gitu? Gara-gara Mas Pram dan Bang Dul itu rajin turun ke ruang publik, memperlihatkan dirinya apa adanya, yang sehingga masyarakat lebih mengenal dan mencari tahu. Dari mengenal, mencari tahu, mengetahui program sehingga jatuh cinta lah ke publik gitu Jakarta ya. itu kan publik Betawi gitu ya, apalagi kalau kita turun ke lapangan seperti itu. Anda yakin Anda paling Jakarta di hadapan masyarakat Betawi? Yakin dong, karena Bang Dul itu orang Jakarta asli. Oke. Udah. Mas Adi lah kalau kayak gitu, Mas. Mencernai bagaimana nih, Mas? Nih dua-duanya jualan, Mas. Sama-sama ingin menggrab masyarakat Jakarta, masyarakat Betawi. Enggak, saya kira secara umum memang semua calon itu mencoba untuk memaksimalkan semua potensi resource pemilih ya. Kenapa Betawi itu disasar? Karena ini sebagai kampung halaman orang Betawi. Padahal kalau kita membaca data BPS, suku Betawi itu kan 27%. Banyak kan orang Jawa di Jakarta, 30% ya. Jadi kalau mau main suku-sukuan sebenarnya orang Jawa. Jadi ngomongnya yang warteg-warteg kayak gitu mestinya. Tapi sekali lagi karena ada tons di mana bahwa orang Jakarta itu harus teridentifikasi sebagai Betawi, maka personifikasi sosok calon sangat Betawi itu menjadi penting. Rano Karno memulai itu sejak pendaftaran, dia pakai shawl yang itu bagian dari budaya Betawi. Bajunya pun baju Betawi, ngomongnya pun aneh-aneh dan seterusnya. Aneh, bukan aneh ya. Aneh-aneh. Kagak ribet dah. Iya, intinya kagak ribet. Itu kan mengidentifikasi bahwa Rano adalah orang Karena Jakarta. mungkin sudah lekat juga dengan Bang Dulnya itu kali ya? Betul, makanya di kertas suara juga ada Sidul. Kan itu juga bagian dari identifikasi tentang kebetawian itu menjadi penting. Tapi ingat, itu bukan segala-galanya. Masih ada segmentasi-segmentasi lain yang saya kira memang harus disasar. Orang Jawa nggak disentuh misalnya. Padahal ini sukunya banyak orang Dominan Jawa di Jakarta. sini.
Oleh karena itu, ini yang saya sebut sebagai political resource yang saya kira dimaksimalkan oleh masing-masing calon, termasuk jubir. Kalau lihat rata-rata, jubirnya anak muda, Pak. Bukan kolonial-kolonial yang sering kita lihat waktu Pilpres. Karena memang hampir 60% di Jakarta pemilihnya hampir anak-anak muda. 17 sampai 40 tahun itu anak muda. Jadi wajar kalau kemudian yang speak up ke publik jubirnya adalah mereka yang kelihatannya ganteng, anak muda, nggak nyebelin, kira-kira begitu, Pak. Dan kalaupun toh mereka ini berbeda pendapat, menunjukkan suasana kebatinan yang akrab gitu. Kalau generasi-generasi di atas 40, beda dikit, ngegas, Pak. Dan itu adalah model komunikasi yang nggak disukai di Jakarta. Jadi ini yang saya kira bahwa dalam political marketing sebagai upaya untuk memaksimalkan sentimen pemilih di Jakarta. Gitu ya. Ya, jadi sekecil apapun sebenarnya akan dimaksimalkan. Dulu kan berlomba-lomba untuk mendatangi orang-orang yang dinilai penting, punya pengaruh, dan orang hebat di Jakarta. Mantan gubernur misalnya. Silih berganti didatangi dengan harapan mantan-mantan gubernur itu, para pemilihnya akan ke mereka. Tapi kan mereka juga mendatangi mantan-mantan gubernur Jakarta, Iya, kan? betul. Ini kan saya sebut bahwa sekecil apapun potensi untuk mendapatkan suara dilakukan. Rebutan datang ke mantan-mantan gubernur Jakarta. Tokoh Betawi, komunitas tokoh Betawi, kemudian bicara tentang bagaimana bikin sanggar setiap kecamatan misalnya ataupun RT RW, ngasih uang 200-300 juta untuk operasional RT RW. Gor nanti dimaksimalkan. Kan ingin, pada prinsipnya ingin memuliakan orang Betawi. Ya tentu harapannya ingin mendapatkan. Tapi cukup signifikan nggak nantinya bisa menggait suara? Ya, Atau karakter dari suku Betawi atau masyarakat pemilih Betawi berbeda sendiri atau gimana? Itu signifikan, Rati. Termasuk misalnya soal bagaimana mengidentifikasi paling Anies Baswedan atau mengidentifikasi paling Ahok. Karena dua orang ini basis loyalisnya itu cukup kuat. Bisa dibayangkan RK yang dinilai kubu yang selama ini menghalangi Anies tidak bisa bertampil, belakangan kan mengamplifikasi bagaimana RK dan kawan-kawannya itu adalah sosok yang tidak ada masalah apapun dengan Anies. Jadi pemilih-pemilih Anies itu harapannya ke RK juga. Pak Suswono juga begitu, Dharma Pangrekun juga begitu. Tapi kalau kita ranking satu persatu, apa argumen orang yang kemudian ingin memilih calon di Jakarta, satu kok kelihatan mereka face to face, berdiskusi secara langsung, bertanya tentang kesulitan apa yang dihadapi oleh Jakarta, ya, baik secara personal ataupun secara kebijakan. Yang paling penting adalah persoalan pekerjaan dan ekonomi, Pak. Itu persoalan Jakarta. Itu penting. Dan itu sangat rasional. Orang Jakarta itu udahlah, jangan banyak cakap, jangan banyak ngomong. Yang penting persoalan-persoalan prinsip Jakarta tawarin ke mereka konkret. Dan tidak cukup dengan janji-janji. Karena orang Jakarta ini sudah banyak kok orang yang berbusa-busa menyampaikan visi misi ingin memperbaiki Jakarta. Yang jadi presiden sekarang mantan-mantan gubernur nggak bisa tuh ngatasin banjir, nggak bisa tuh ngatasin kemacetan, nggak bisa tuh kemiskinan dan akses terhadap pekerjaan yang seperti dijanjikan angin-angin surga itu, Pak. Jadi bagi saya kalau ingin menjadi trigger harus diukur. Saya kalau jadi gubernur misalnya 2 tahun kemacetan Jakarta selesai, itu janji dan kontrak politik saya. Kalau nggak selesai saya mundur. Wah, keren, Bos. Kayak gitu tuh, berani gitu ya? Iya, harus dong. Kalau jadi janjinya bukan mengawang-awang gitu ya? Kalau cuman bicara tentang, oh ini akan mengatasi kebanjiran, melestarikan budaya. Lah, Pak. Itu sejak zaman jahiliyah semua calon yang bertanding di sini sudah bicara itu. Harus ada data-data yang terukur. Misalnya gini, abang-abangnya harus menjawab itu. Iya, misalnya akses terhadap pekerjaan. 2 tahun saya jadi gubernur, nggak ada pekerjaan meningkat, saya turun. Mantap, menurun gitu ya. Sebagai sebuah kontrak politik dan keseriusan bisa ditagih, Pak. Orang Madura ngomong, biasanya Pak Adi, kalau orang sudah duduk, dia lupa berdiri. Orang kalau sudah berkuasa, lupa dia dengan janji politiknya.